podcast politik SMK Alirsat Surabaya. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Perkenalkan, nama saya Cahaya Kamilo selaku host pada acara hari ini. Dan perkenalkan, nama saya Fahria Novianti Safitri selaku pengamat politik pada acara hari ini. Kira-kira materi apa ya yang akan kita bahas untuk hari ini? Ada yang tahu nggak kita mau bahas tentang apa? Banyak anggapan dari hal positif dan negatif pada paslon nomor urut 1. Siapa sih yang tidak kenal dengan Capres dan Cawapres ini? Ya, Bapak Anies dan Bapak Muhaimin. Baik, kalau begitu, mari kita saksikan Podcast untuk hari ini tentang paslon nomor urut 1. Hai Maria, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, kali ini kita akan membahas tentang politik paslon nomor urut 1 nih. Jadi, saya punya beberapa pertanyaan untuk Anda yang akan Anda jawab sesuai dengan yang Anda ketahui. Baik. Oke. Pertanyaan pertama, Caimin pernah bilang untuk menjadi caleg di DKI itu minimal 40 miliar di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Bagaimana cara Anies dan Caimin mengumpulkan dana tersebut? Bagaimana sih mereka mengumpulkan dana sebesar itu untuk melaksanakan kegiatan? Jadi gini, Pak Amin dan Pak Anies ini tidak berencana untuk mengumpulkan uang. Apa yang Pak Anies kerjakan adalah karena adanya 600 relawan yang memberikan penggalangan dana di tempatnya masing-masing. Nah, bukan karena Pak Amin dan Pak Anies yang mengumpulkan dana, melainkan mereka yang bekerja. Kalau Pak Anies datang ke suatu tempat, maka tuan rumah yang di sana akan menghandle semua biaya dan hal tersebut termasuk menjadi sebuah iuran. Jadi kalau menurut saya itu ya kalau penggalangan dana itu ya dari 600 relawan tersebut ya termasuk tuan rumahnya juga sih. Berarti bisa disimpulkan setiap mereka berada di suatu tempat untuk melakukan kegiatan, ada beberapa relawan yang ingin memberikan iuran terhadap kegiatan tersebut ya. Iya, betul sekali. Hal tersebut termasuk iuran. Iya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Faria. Oke. Pertanyaan yang satu ini agak sedikit kita mengarah ke sejarah nih. Pertanyaannya, apakah besok ketika Pak Anies jadi presiden dan Caimin menjadi wakil presiden, apakah mau mengungkapkan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia? Silakan Anda jawab sesuai dengan apa yang Anda ketahui. Jadi begini, kasus yang belum terpecahkan di Indonesia harus segera diungkap sampai tuntas. Karena apa? Semua sejarah yang harus diungkap tidak boleh ada yang ditutupi. Untuk agar kita tidak terjadi pengulangan sejarah gelap yang akan terjadi di masa yang akan datang di Indonesia ini. Jadi kalau menurut saya sejarah dari masa lampau sampai masa sekarang, dari kasus-kasus yang belum terpecahkan di Indonesia ini harus diasah sampai tuntas biar rakyat Indonesia tahu apa yang sebenarnya terjadi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, Bapak Anies ini kan terpilih untuk menjadi capres nih di 2024 ini. Nah, tentu saja banyak prestasi kan yang dimiliki oleh beliau sehingga beliau terpilih untuk menjadi capres di tahun ini. Pertanyaannya, prestasi apa sih yang dimiliki oleh Pak Anies hingga menjadi calon presiden di tahun 2024 ini? Dalam panggung politik Indonesia, nama Bapak Anies Baswedan kini yang disorot sebagai calon presiden pada tahun 2024. Nah, rekam jejaknya yang penuh prestasi sejak menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga Gubernur DKI Jakarta, serta pencapaiannya di level internasional membuktikan dedikasinya terhadap pembangunan dan perubahan yang diakui secara luas oleh masyarakat Indonesia, termasuk waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta kayak
membangun bangunan yang ala-ala Korea gitu nggak sih? Kamu tahu nggak? Pernah baca beritanya nggak sih? Tahu. Iya. Itu cukup bagus nggak sih? Iya, kayak serasa di Korea nggak sih? Wow, keren ya. Iya. Ternyata banyak juga ya prestasi Bapak Anies. Iya. Makanya banyak yang Bapak Anies. Iya, betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari tadi kita kayaknya terlalu tegang nggak sih bicaranya? Iya nih, kayak kita tuh nggak pernah ketemu nggak sih? Kayak kaku Terlalu- banget bahasanya ya nggak canggung sih? banget gak sih? Oke, kita langsung ke pertanyaan yang keempat. Pertanyaan saya, sejauh mana koalisi perubahan akan diimplementasikan? Apakah perubahan total, perubahan mayor atau minor? Menurut Anda itu gimana sih? Jadi pada tiap 5 tahun berhenti sejenak untuk kalibrasi apakah masih menuju ke tujuan kita, dan disitulah pada tahun 2024 yang akan berada. Jadi itu bukan soal untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan yang dikerjakan selama 5 sampai 10 tahun ke belakang, tapi bagaimana soal meraih apa yang kita tuju ketika Republik Indonesia ini didirikan. Segitu aja cukup nggak sih? Wah, nggak kerasa nih kita udah di penghujung acara aja. Baik, itulah perbincangan antara kita. Saya Cahaya Kamila selaku host. Dan saya Fahriana Novianti Safitri selaku pengamat politik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.